Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat jumpa kembali bersama Acep Edong Tutorial Service. Kali ini saya kedatangan sebuah handphone Redmi 6A. Di kasus handphone ini itu tidak bisa dicas ya, dan di bagian konektor casan si colokannya goyang ya. Kayaknya ini terlalu sering dimasukkan ya. Ini maksudnya handphone ya. Jangan salah paham guys. Jadi si handphone ini mengalami kerusakan di bagian konektor casan ya, atau konektor IC charger. Dan untuk mengatasinya, saya buka dulu bautnya ya, karena mau ganti konektor ya, konektor charger. Dan di sini terlihat di bagian konektor ternyata sudah bekas ganti ya, atau konektornya bukan original, bukan ori ya. Oke, dan kebetulan juga ya, spare part buat konektor Redmi 6A bersama atau plus PCB nya saya tidak punya ya, habis stok. Jadi saya akan ganti bagian konektor saja, namun PCB nya tetap pakai yang original atau yang asli pabrikan ya. Karena ini berbedanya atau jauh lebih beda ya, PCB konektor casan yang asli pabrikan dan konektor PCB yang dari toko ya, jadi sangat jauh ya. Oke, kemudian di sini saya akan rehot. Saya akan copot bagian konektor yang bekas. Oke, saya akan copot bagian konektor lah. Saya akan rehot. Dan setelah si konektornya terlepas, kita buang saja ya, tak apa-apa, soalnya ini konektornya sudah, lubangnya sudah besar ya, si lubang konektornya. Jadi si kabel USB itu mudah tergoyang ya. Nah, kemudian saya akan bersihkan di beberapa titik bagian penempatan konektor casan. Nah, saya akan bersihkan dulu, kemudian saya akan buang ya si tinol yang nempel di PCB ini, karena saya memasang konektornya tidak pakai blower ya, atau tidak direhot, karena ini mudah menyebabkan kerusakan di lubang konektor ya, karena ini konektornya bukan yang asli ya, yang biasa. Jadi saya bersihkan tinol yang bekasnya. Nah, kalau sudah terlihat bolong seperti ini, berarti ini sudah bersih ya. Tinol yang bekasnya saya sudah buang. Oke, setelah
semuanya berhasil, beres ya. Tinggal dibersihkan di bagian titik pin yang akan diposisikan di bagian konektor. Nah, ini kalau tidak salah ini ada 5 pin ya buat penempatan konektor. Yang sebelahnya itu ada 4 lubang buat si penempatan kaki konektor. Oke, setelah bersih kemudian saya sudah punya konektor yang baru, tapi bukan yang original ya, yang biasa saja saya pakai. Nah, ini adalah bagian konektor. Kemudian saya akan bersihkan di bagian pin yang 5 tadi. Nih, saya akan bersihkan dulu ya, usahakan, karena supaya si tinolnya atau si soldernya mudah nempel ya. Setelah dirapihkan, saya akan coba tempatkan ya atau posisikan. Nah, kemudian saya akan pakai timah pasta ya, atau tinol pasta, karena ini kalau menurut saya ini lumayan ya, proses ketika saat disolder ini langsung cepet nempel ya. Ini tinol pasta dari merek Mekanik ya. Oke, setelah pin yang 5 tadi saya solder, kemudian saya akan kasih tinol di bagian kaki konektor yang dipasangkan di PCB atau yang nempel di PCB, dan bagian atasnya saya akan kasih tinol ya supaya kencang ya, atau istilahnya kalau bahasa Sunda itu supaya pageh lah, istilah bahasa Sunda itu. Oke, setelah semuanya saya kasih tinol atau disolder, kemudian saya bersihkan lagi ya. Jadi usahakan jangan sampai menempel dari pin 1 ke pin yang 5 ya. Jadi terpisah ya, karena ini proses atau konektor pengisian daya. Kemudian saya akan coba pasang soket konektornya dan soket layar sentuh ya. Kalau tidak salah itu adalah soket bagian layar sentuh ya. Oke, saya akan pasang kembali seperti biasa, pasang si tutup konektornya dan pasang bautnya. Ya, sambil menunggu, jadi saya pakai PCB yang original itu karena supaya cepat ya. Ketika saat dicas itu prosesnya lumayan cepat ya kalau pakai PCB yang original atau yang asli pabrikan. Nah, oke, saya akan colokkan kabel USB dan di sini menampilkan pengisian daya masuk, dan di bagian baterai yang atas itu berubah warnanya menjadi warna hijau ya. Nah, ketika saat Anda memasukkan kabel USB atau kabel casan dan penampilan baterai yang di atas tidak berubah menjadi warna hijau, itu berarti ada kelainan di bagian mesin ya. Jadi ini aman-aman saja. Oke, cukup sekian ya video tutorial dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat.
Berkah, selamat jumpa kembali di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.